Perhatikan soal berikut. Jumlah dua bilangan bulat positif X dan Y adalah 27, sedangkan jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah 369. Jika X kecil Y, maka 4 pernyataan berikut yang bernilai benar sebanyak diberikan 4 buah pernyataan. Berapa banyakkah dari 4 pernyataan ini yang bernilai benar ya? Jadi di sini dua bilangan bulat positif X dan Y jumlahnya adalah 27 ya. Sehingga bisa kita dapatkan persamaannya. Karena ini jumlah, berarti X tambah Y itu sama dengan 27. Lalu, jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah 369. Nah, jadi sini jumlah kuadrat. Jadi terkadang kita ragu manakah bentuknya yang jumlah kuadrat dan mana pula yang bentuknya kuadrat jumlah ya. Jadi beberapa istilah ini banyak yang membuat siswa ragu. Jumlah kuadrat, satu lagi kuadrat jumlah. Bagaimana cara membedakannya? Nah, jadi ada satu trik yang bisa kita gunakan untuk membedakan jumlah kuadrat dan kuadrat jumlah ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita sisipkan kata dari ya di antara dua kata ini. Nah, untuk jumlah kuadrat itu artinya jumlah dari kuadrat kedua bilangan tersebut ya. Sehingga dapat kita maknai karena di sini jumlah dari kuadrat berarti ya bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau kita jumpa kalimat kuadrat dari jumlah, jadi kuadrat dari jumlah berarti berlaku X tambah Y dikuadratkan. Nah, jadi biar kita tidak ragu lagi, bisa kita sisipkan kata yang simpel yaitu kata dari di antara dua kata ini ya. Jadi bisa kita akurat dalam membuat persamaan matematisnya. Nah, di sini jumlah kuadrat maka berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat ya. X kuadrat tambah Y kuadrat itu nilainya adalah 369 ya. Coba kita bersihkan dulu. Ini sudah kita dapatkan konsepnya biar kita tidak ragu-ragu lagi. Nah, jadi tinggal kita proses kedua persamaan yang kita peroleh di sini. Ya, jadi dengan kita manfaatkan persamaan pertama ini X tambah Y sama dengan 27, X tambah Y sama dengan 27. Karena di sini berupa kuadrat, maka dari X tambah Y sama dengan 27 ini untuk memunculkan kuadrat ini bisa kita kuadratkan pula kedua ruas ya. Untuk persamaan pertamanya bisa kita kuadratkan kedua ruas dengan tanda kuadrat. Nah, jadi kita akan dapatkan X tambah Y kuadrat sama dengan 27 kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan X tambah Y dikuadratkan, maka X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat ya. Itu sama dengan 27 kuadrat. Berarti 27 kuadrat itu artinya di sini 9, lalu 2 dan 7 ya. 729. Nah, jadi ini kita sudah punya informasi X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini ada juga X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 369. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ini bisa kita ganti aja menjadi 369. Ditambah dengan 2XY. 2XY sama dengan 729. Berarti bisa kita kurangkan ya 729 dengan 369 ini. Berarti 2XY itu sama dengan 0. Lalu di sini kita punya 6 jadinya ya. 6 lalu 3 ya. Jadi 360 2XY sama dengan 360. Berarti XY-nya saja, nilai X kali Y-nya saja berarti adalah 180. Nah, sudah bisa kita dapatkan untuk pernyataan pertama XY sama dengan 90, sementara harusnya XY itu sama dengan 180. Jadi untuk pernyataan pertama itu bernilai salah. Nah, tinggal kita elaborasi untuk informasi yang sudah kita dapatkan ini. Nilai dari X kali Y sama dengan 180 dan X tambah Y sama dengan 27 ya. Berarti coba kita tuliskan dulu. X tambah Y sama dengan 27 dan XY itu sama dengan 180. Nah, dari bentuk ini bisa kita dapatkan nilai X dan Y ya dengan cara bisa kita pakai metode substitusi atau bisa kita gunakan dengan cara kita memecah-mecahkan saja angka X dan Y ini. Nah, seperti ini bisa kita dapatkan dari perkalian ini misalnya. Ini kan artinya dua buah bilangan jumlahnya haruslah 27.
dan hasil kali dari dua bilangan itu adalah 180. Nah, jadi kita bisa dapatkan dari bentuk perkalian ini saja. Dari 180 ini bisa kita pecahkan dari 3 kali 60. Nah, kalau kita lihat apakah jumlahnya itu 27? Ya, kalau dari ini 3 dengan 60 jumlahnya tidak 27. Nah, kalau kalinya sudah pas 180. Kan kita harus mendapatkan, jadilah dua buah bilangan yang jumlahnya itu 27 dan hasil kalinya adalah 180. Maka ini bisa kita pecah lagi ya, si 60 ini, biar lebih dapat gap yang lebih rendah. Nah, 60 ini kan kita dapatkan dari 4 dikali 15 ya. Nah, dari bentuk ini nih sudah bisa kita dapatkan nilai X dan Y ya. Nah, coba perhatikan ini, yaitu 3 kali 4 itu adalah 12 dan 15. 12 dan 15. Jadi, kalau kita jumlahkan 12 tambah 15 apakah benar 27? Ya, benar. Dan hasil kali dari 12 dan kali 15 ya sudah pasti 180 karena kan kita pecahkan dari sini ya. Nah, jadi dengan metode ini bisa kita dapatkan nilai X dan Y lebih cepat daripada kita menggunakan metode substitusi ya. Nah, jadi dapatlah nilai X Y itu adalah 12 dan 15 ya. Jadi ada keterangannya di sini, X itu lebih kecil dari Y ya. Sehingga yang berlaku menjadi nilai X itu adalah 12 dan Y itu adalah sama dengan 15 ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dan Y ini, maka untuk pernyataan selanjutnya itu bisa mudah kita cek ya. Jadi kita coba uji pernyataan kedua, X kurang 2Y itu kecil dari 0 atau bisa kita katakan negatif ya. Berarti kalau kita tulis 15 kurang 2 kali, X-nya kita itu adalah 12 ya. Berarti 12 dikurangi dengan 2 kali 15. Apakah kecil dari 0? Ya, sangat terlihat jelas ya. Ini pastilah bilangan negatif karena 12 dikurang 30 jadinya. Jadi karena 12 kurang 30 itu nilainya adalah sama dengan min 8 ya. Jadi min 18 ya, min 18. Nah, min 18 itu kecil dari 0. Sehingga untuk pernyataan pertama itu pernyataan kedua ini bernilai benar. Lalu kita uji pernyataan kedua, seper Y kurang seper X sama dengan 3/10. Apakah itu benar? Berarti Y kita itu adalah Y kita itu adalah 15, berarti 1/15 dikurang dengan 1/12 ya. Nah, jadi kalau kita buat penjumlahan pecahannya, berarti kita akan dapatkan, kita kali silang berarti 12, tandanya di sini min, lalu 1 kali 15 itu adalah 15, per yang di bawahnya itu adalah 15 kali 12. Nah, jadi di sini pastilah yang di atasnya itu bernilai negatif ya. Karena 12 dikurang 15. Jadi harusnya min 3. Min 3 per 15 kali 12. Nah, jadi di sini sudah terlihat jelas harusnya bernilai negatif, bukan bernilai positif. Nah, perlu kita lanjutkan mencari berapa nilainya. Sehingga untuk pernyataan ketiga ini bernilai salah juga. Lalu kita cek pernyataan terakhir, X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan min 81 ya. Jadi untuk X kuadrat kurang Y kuadrat bisa kita gunakan metode aljabar yang bentuk kuadrat seperti ini. Nah, berlaku ini, perhatikan, untuk A kuadrat kurang B kuadrat itu berlaku A tambah B jumlah dikali selisih ya. Jumlah dikali selisih. Berarti tinggal kita carikan aja jumlah dari X dan Y dan kalikan dengan selisih X dan Y ya. Nah, untuk X tambah Y, berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat itu bisa kita buat X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y. Nah, X tambah Y, berarti kita jumlahkan saja. Berarti 12 tambah 15 itu artinya 27 dikalikan dengan X kurang Y. Nah, X kita itu adalah 12, Y kita itu 15, berarti dikali dengan min 3. Berarti 27 kali min 3 ya min 81. Nah, min 81 nilainya. X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan min 81 ya, juga bernilai benar. Sehingga hanya terdapat dua buah pernyataan benar, yaitu pernyataan 2 dan 4 saja. Karena terdapat dua pernyataan yang benar, maka jawaban yang tepat untuk soal ini ada di option yang C. Ada dua pernyataan yang benar.